Tapi menjadi apa ya, titik poin bahwa Diakui. diakui itu loh ya. Jadi Itu dapat sih. pengakuan. Jadi waktu itu pesannya cuma satu, cintai aja proses. Jangan tunggu kapan hasil. Dan nikmatin. Welcome back to Big Impact. Nah, season kedua, episode terakhir, gue ketemu orang yang sangat spesial dan dia mumpung lagi di Bali. Gue undang ke sini. Gue nggak mau nunggu lama-lama lagi. Silakan sambut Mas Arbi. Thank you, Mas Fahmi udah diundang ke sini. Thank you Surprise. banyak loh. Thank you banyak loh. Ini kita udah kenal lama, Tapi baru ketemu malah. Iya. Kayak kita selama ini berteman di virtual ya. Virtual ya. Tapi satu bidang pekerjaan. Nah, satu bidang dulu kan gue di entertainment juga. Mas Arbi masih di entertainment sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Nah, ini eksklusif banget. Gua pengen bongkar dapur bisnis model nih Mas Arbi nih. IVMS ya. IVMS. Namanya apa tuh singkatannya? Sebenarnya itu dari Arbi Fembria Modeling School sih. Terus jadi brand jatuhnya. Jadi ya udah kita keep it up. Nah, punya sekolah model, punya sekolah Ada banyak, ada acting, ada public speaking. Bahkan sekarang juga udah mengarah ke digital. Kita skip dulu tentang itu ya. Oke. Nah, kita sekarang mau tahu nih, lu siapa sih sebenarnya gitu kan? Lu siapa? Gue pernah baca-baca, gue lihat di flashback karirnya Mas Arbi ya. Tahun 2014 itu menjadi model pria Indonesia. Sampai muncrat gue ngomong. It's okay. saking takjubnya gitu loh. 2014 tuh gue berarti, sebentar. Gue udah lulus kuliah sih 2012 ya. Udah harusnya. Lo jadi model pria pertama Indonesia tembus Indonesia Fashion Eropa di mana nih? London dan Italia ya? Waktu itu London dulu. Oh, London dulu. Jadi kayak waktu itu London, aku itu emang awal karirnya tuh agak ribet ya. Aku kayak flashback dulu sedikit boleh nggak? Boleh. Jadi sebenarnya aku tuh kalau istilah kata bonek ya, orang-orang Surabaya itu aku gitu loh. Kayak bocah nekat ya? Iya, bocah nekat. Jadi aku tuh emang punya mimpi jadi model itu dari awal teenage, ketika naik sepeda lihat majalah Aneka Yes pada waktu itu kayak, gue pengen jadi model deh. Itu bawa sepeda sambil bawa somai belakangnya apa enggak? Pada waktu itu aku masih susah ya. Susah. Karena background keluarga aku nggak orang yang mampu. Jadi waktu itu aku juga cuman menghayal-hayal. Jadi everything itu start my dream. Mimpi dulu gitu. nih ya. Mimpi aja dulu. Ketika udah di 2006 udah mulai tuh nyolong dari orang tua. Terus 2007 itu aku ditantang sama orang tua aku. Kayak kuliah kok nggak selesai. Terus habis itu mau kamu apa? I wanna be a model. This is my dream. Ini udah lama aku mimpiin. Ya udah di Jogja gak bisa jadi model, kalau mau ke Jakarta. Oh, asli Jogja ya? Jogja. Nah, itu orang tua pada saat tiba-tiba, nih anak gue tiba-tiba mau jadi model. Apa yang di dalam pikiran Mas Arbi itu kenapa? Model kan di majalah lihat ya kan ya? Ya kenapa tiba-tiba mimpi itu muncul seketika lewat majalah itu? Back then, gue tuh sering, ini jadi makin jauh lagi ke belakang nih. Oh, lu belum mundur nih? Masih mundur lagi. Gue mundur lagi nih. Makin jauh. Jadi ketika kecil tuh aku nggak pernah punya kesempatan kayak teman-teman gitu kan, kayak keluarga aku kan memang keluarga yang biasa ya. Jadi kayak dari kecil aku ngasuh dia. Jadi kayak aku nggak pernah kesempatan untuk tampil menjadi sendiri. Terus selama SD SMP aku ngalamin bullying because I'm special. Special dalam artian kayak aku punya personality mungkin berbeda dari fisik aku, dan dilihat orang lain mungkin berbeda, jadinya di atensi mereka untuk agak deketan dikit. Atensi mereka untuk melakukan bullying. Cuman waktu itu aku diam aja. Jadi itu adalah deep inside my dreams, kayak dari poin utama aku harus tunjukin gitu. Kayak aku tuh bisa sebenarnya. Gitu. Udah jadi itu aku udah mulai mencari-cari informasi itu, dan sampai di titik 2007 itu kuliah beres. Terus habis itu orang tua nantang, maunya kamu apa? Terus aku jawab, aku mau jadi model, mau jadi artis. Nah berarti Mas Arbi sempat mengalami bullying waktu masih SD, SMP? SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. My school. Berarti banyak di luar sana yang mungkin punya pengalaman kayak Mas Arbi yang
yang akhirnya pengen, itu trigger utama ya, kayak trigger lebih utama. kayak emosi banget, kayak bahasanya lihat nanti gue jadi apa gitu. Pada Nah, waktu itu iya. Iya. Karena ada waktu itu tuh kayak masih kecil kayak gue tunjukin bahwa gue bisa gitu loh, gue dipandang orang keren gitu, itu aja. Iya sih ya. Kayak achievement something aja, tapi seiring waktu akhirnya itu malah jadi makin solid 2007 dan ketika masuk ke aku akhirnya pindah Mas ke Jakarta dan aku memulainya itu bukan dari nol lagi, minus. Oke. Ya kan dengan kayak aku nggak selesai kuliah terus kayak tinggal numpang di saudara yang notabene rumahnya kecil banget ya, notabene aku tidur kalau tahu tempat ruang jemuran naruh baju-baju kering, ya aku tidur di situ. Iya. Iya. Mas Arbi sempat ngalamin hal-hal seperti itu Loh, juga. justru malah banyak banget hal-hal yang aku nggak pernah kasih tahu share, aku hanya share di sini. Pertama kali. Gila, Jadi itu waktu itu aku pernah ngalamin itu di mana aku nggak punya kerjaan dan orang tua tuh challenge-nya adalah gini, lo cari caranya sendiri. Kita orang tua nggak tahu, tapi itu mimpimu ya udah jalan gitu. Cuman kita dampingin. Disupport malah ya? Nggak disupport juga, hanya dipandang. Tapi ketika kamu merasa kamu sudah buntu dan tidak mampu pulang. Jadi challenge. Coba dulu deh. Oke. Apapun yang terjadi, keluarga akan backup nih. Nggak backup juga karena finansialnya not really support. Jadi Nggak gimana? ada financial backup. Sebenarnya itu malah justru aku merasa sampai titik ini tuh aku merasa itu challenge man to man ya, karena bokap yang ngomong. Jadi kayak bokap tuh sebagai pria challenge aku untuk menjadi seorang pria. Oke. Dan I got that point nanti. Kayak aku nggak menyalahkan beliau dan ya udah start from zero, aku jadi sales kartu kredit. Wah. Door to door. Sales itu yang gue males. Kalau sekarang pinjol kali ya. Iya, mungkin pinjol ya. Dan itu tuh kayak aku tuh kayak door to door terus habis itu sambil casting. Baju juga belum ada. Berapa lama? Oh my god, it's like 6 months. Habis itu ternyata aku masuk sebuah kantor, keberuntungan baru dibuka setelah itu. Ya, ketemu dulu zamannya forex. Oh, forex ya. Aku sempat ditarik jadi broker forex dulu. Nah, setelah broker forex itu muncul dan akhirnya ternyata aku nailed it gitu loh. Jadi kayak mulai ada pendapatan dan kehidupannya agak gitu. Tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 2007 tengah. Bahkan aku juga pernah jadi tukang ojek loh. Oh iya. Iya. Aku kan ada motor, maksudnya kayak in the lowest moment aku nganterin temen. Ngojekin kayak langganan aja, jadi kalau sekarang kan ada Gojek, Grab gitu kan, itu kan pakai aplikasi. Enggak, ini kayak nganterin kesini dong, nih aku kasih. Ya cuma kayak kadang dikasih buat makan apa segala macam. Aku sempat ngalamin itu, yang di awal-awal karir. Ngojek pernah, Ngojek naik motor pernah, tidur di samping jemuran pernah. Dan itu kayak makan mesti numpang segala macam. Bahkan kadang kayak lowest point kayak aku kan pernah tinggal juga sama teman aku cewek. Dan juga sahabat aku gitu kan, udah kayak saudara gitu. Terus sampai kadang kalau dia nggak pulang, belum pulang ya aku nahan lapar. Itu the lowest point, tapi aku masih casting. Gila ya, jadi kayak itu aku malah inget. Kayak mau makan itu susah banget, nunggu orang dulu ya. Nunggu dulu karena dia sangat support aku banget kan. Karena dia belum ada GoFood, belum ada GoFood, belum ada ya. Belum ada. Bener-bener kayak kalau di Jakarta itu kayak warteg ya. Ya bener-bener makanannya cuma lauk satu. Lauk satu. Nggak bisa macam-macam. Tapi bener-bener itu titik nolnya ya Mas Arbi. Itu udah mulai nol sih. Udah 2007 itu ya. 2007 itu struggle banget. Terus habis itu udah nganterin karena kan dia kan kerja di ini juga kan. Jadi kayak satu kosan itu aku yang nganterin. Satu kosan? Nggak satu semuanya sih, kayak ada numpuk beberapa. Numpuk di atas motornya. Gonta-gonti bolak-balik terjemput. Jauh capek banget ya. Nggak apa-apa, aku enjoy waktu itu karena aku ngerasa orang pasti ada prosesnya. Nah, itu langsung ketika itu udah mulai masuk ke forex itu aku udah secara finansial udah mulai stabil, udah mulai kos sendiri, udah bonus waktu itu. Oh iya. Bonus kan kalau forex kan bonus gitu. Oh, iya. Dan itu gede banget pada waktu itu. Agak kaget sih. Jadi habis itu bisa ngekos sendiri dan bahkan aku kos yang aku numpang itu di rumah temanku pindah dan aku lanjutin. Sampai akhirnya aku yang bayar semua kosannya. Berarti di forex waktu sebelum di forex makan di warteg, setelah di forex makan di mana tuh? Se-Indonesia. Indonesia. Kelas bro kayak LKB. Iya kan. Langsung. Tapi abis itu 2007 ya up and down lah. Aku sempat juga abis itu. Tapi aku tetap passion aku ikut sempat up-on loh. Up-nonnya juga. Itu kesempatan pertama di pertama modeling atau gimana? Aku tuh casting tapi selalu gagal. Karena kan emang sebenarnya kan
pentingnya pentingnya pendidikan, pentingnya manajemen, pentingnya pengetahuan itu aku nggak dapat. Jadi kayak rimba banget, aku beneran kayak bonek, bocah Oke, nekat. oke. Terus habis itu udah sampai aku merasa di titik tinggi 2010 ya. Oh, itu aku udah sempat jadi personal assistant di Malaysia dan ternyata aku capability-nya udah ada nih untuk kerjaan untuk finansial. Saatnya aku full time as a model gitu. Power lah. Tetap tuh, berarti tetap mimpi itu tetap dijaga. Yang penting gue kuatin fondasi dulu masalah finansial dulu gitu ya. Oke. Karena kan kan industri ini tuh tidak seramah yang kita lihat seperti di dan di manapun gitu, bahwa ada juga scam, ada juga apapun, dan itu benar-benar yang harus dihati-hatikan, penipuan segala macam itu semua industri ada. Jadi itu yang jadi aku fondasinya aku harus kuat. Dan ketika aku udah fondasi kuat, aku spend semuanya all in ke investasi untuk pendidikan. Waktu itu karena belum ada sekolah model cowok, jadinya aku belajar acting 1 tahun. Belajar acting dulu 1 tahun. Dikasih Torus. Oke, saya tahu. Tahu kan? Udah digembleng habis-habisan. Saya kan introvert banget. Loh, introvert? Introvert banget. Aku pikir memang udah seluas ini. Enggak, introvert banget aku dulu. Apa karena bullying tadi itu? Sebenarnya dari pendidikan orang tua. Ya, kalau zaman dulu kan baby boomer gimana sih kerasnya. Baby boomer semua keras. Terus kayak ya udah, jadi kayak ketahan karena nggak bisa ekspresif aja gitu. Jadi ketika masuk ke acting itu aku di challenge. Tapi selama proses acting itu dan aku nggak pengen jadi, waktu daftar aku malah, kamu mau jadi apa? Aku pengen menemukan jati diri aja. Aku tuh siapa sih sebenarnya? Mas Arbi siapa sebenarnya? Karena at that time I don't know who am I. Gue tuh nggak tahu gue siapa dan gue bakal jadi apa. Terus Bang Eka cuman kayak, ya udah lo masuk aja dulu. Belajar gitu. Terus kayak oke, ini aku cari up and down kan. Abang kan galak banget. Iya betul. Memang akhirnya dimaki dia apa. Akhirnya dapat pendidikan untuk mencari jati diri itu pada saat kelas actingnya, kelas acting. Nah itu sekarang kita agak maju nih ke depan nih. Akhirnya apa kesempatan pertama tuh pas akhirnya di dunia model nih? Ini kan 2014. Berarti kan ada jeda kosong nih sebelum bisa lulus. Itu gimana kesempatannya Mas Arbi? Oke, jadi setelah aku selesai dari Bang Eka cuman kasih pesan, cintai aja prosesnya. Cintain prosesnya. Jangan mikir kapan mimpi kamu terwujud atau hasilnya. Oke, boleh diulangi lagi nggak biar kedengeran nih sama teman-teman di depan nih. Oke, jadi waktu itu pesannya cuma satu, cintai aja proses. Jangan tunggu kapan hasilnya. Dan nikmatin. Karena kalau misalnya kamu udah terlalu stres nungguin hasilnya tiba, kamu akan stres, gak akan maju-maju. Itu aja yang aku pegang. Terus habis itu aku udah mulai, aku tahu nih industri film saat itu juga enggak yang teramah itu juga. Sangat struggle. Jadi aku akhirnya coba di mana strength point aku itu muncul, yaitu di dunia model. Orang udah tahu dari aku cara berdiri aja udah posturnya model. Cuman ketika 2011 itu masuk, ternyata industri juga tidak seramai itu. Aku masuk di wrong season, di mana semuanya bule. Pada waktu itu semua model cowok itu bule, dari Brazil, dari Rusia, itu semuanya bule. Dan waktu itu aku kulitku hidang. Akhirnya tidak ada satupun agency yang terima aku, Indonesian. Karena Indonesia apa karena kulitnya hitam? Karena mungkin masih baru, tidak ada pendidikan dan kayak nggak ada basic juga pengalaman dan secara waktu itu marketnya juga nyarinya putih-putih. Jadi terus apa yang harus aku lakukan untuk mimpiku? Ya udah, aku akhirnya waktu itu ada kesempatan kayak trip ke Singapura kalau nggak salah, nemenin teman jalan, ya kan. Terus habis itu temen jalan, terus habis itu aku minta, boleh nggak aku extend, kamu pulang duluan. Ngapain? Nah, aku bilang, aku appointment ke 17 agensi di Singapura. 17 agensi di Singapura, didatengin satu-satu. Aku gila sih. Jadi waktu itu kayak, ini udah my last bullet, coba Singapura yang internasional. Kalau di Jogja, di Jogja kan udah gak kepikir ya. Jakarta juga udahlah, dari tolak semuanya, bahkan the worst case kayak banyak scam banget. Jadi aku kayak coba ke Singapura itu kayak 16 yang aku datengin semua. Dan ada satu agensi yang sampai sekarang akhirnya jadi manajemen aku. Dan sampai sekarang hari ini aku masih jebol itu.
Jadi setelah yang ke-16 itu sebenarnya aku tuh udah pernah audisi ke agency itu namanya Upfront Model Singapura. Itu audisi online gagal, audisi second online gagal. Terus akhirnya ketiga aku datang walk in. Wow. Terus akhirnya datang ditolak sama asisten bookernya. Jadi booker itu kan ada yang kedua kan, booker yang keduanya nolak. Terus aku kayak bilang oh ya udahlah. Terus aku akhirnya ada magic thing happen ketika you are surrender to God. Kayak Tuhan ini jalan kamu atau bukan? Kalau ini jalan kamu, kasih aku. Aku cuma bilang gitu doang. Dan tiba-tiba ada message 4:30 direkturnya Upfront Models pengen ketemu aku. Wow. Terus tiba-tiba aku langsung kayak panik, langsung lari. Terus ketemu sama beliau, mencoba on time karena orang Singapura, harus on time. Terus beliau bilang, satu orang pertama yang bisa membuka mimpi aku adalah beliau. Yang dia bilang, apa mimpi kamu? Jadi model internasional? Oke. Terus sejauh mana kamu akan bawa aku? Aku bilang. Terus dia bilang kayak, kamu gak mungkin sampai di Singapura. Aku lihat kamu akan di Europe. Aku langsung kayak, gue di Jakarta aja belum ada agency. Gak ada yang mentorship gue. No, I trust you. Karena kamu persistent. Bukan karena you're good looking, but you have a persistent soul yang kamu tuh mau banget, kalau udah mau kamu kejar sampai dapet. Nah, aku lihat itu di kamu. Wow. Dan aku yakin kamu akan ke Europe. Itu 2012. 2012 tuh ya. Dan aku habis itu gak langsung approve diurusin agency, enggak. Kalau pendidikan agency internasional itu kita malah disuruh independen. Jadi kayak latihan sendiri, grooming sendiri. Mereka taunya jadi kayak setiap saat aku di monitor setiap bulan harus ngirim snap dari Indonesia untuk dilihat sampai siap. Sampai akhirnya waktu itu udah kayak hopeless dengan apapun. Aku coba dye my hair karena sering ikut hair show kan. Karena itu satu-satunya show yang bisa aku lakukan karena semua bule. Kalau itu kan bule nggak mau ngambil. Begitu. Hair show kan lokal, jadinya aku bisa ngambil. Dan ternyata aku coba deh. Coba I blonde my hair, terus still the attention. Aku akhirnya disuruh berangkat lagi ke Singapura untuk first season. Dan benar-benar it was amazing. Dan ternyata aku baru sadar di titik sekarang ini bahwa aku tuh model ketiga Indonesia cowok yang di Singapura. Wah. Makanya aku tuh kayak sempat kaget pas pulang tuh kayak orang seheboh ini sih, kayak gue baru pulang dari Singapura cuman kerja doang sebulan 2 bulan. Ternyata begitu aku track record, cuman 2, aku yang ketiga. Oh gitu. Pada waktu era itu ya, kalau sekarang mungkin udah banyak gitu. Iya, tapi menjadi apa ya, titik poin bahwa diakui itu loh ya. Jadi dapat pengakuan. Terus habis itu emang publisitas, advertorial, show juga udah dapet yang gede-gede. Emang itu waktu itu fame-nya udah meningkat. Dalam artian udah dapat show-show bagus. Terus kayak sempat majalah-majalah fashion semua yang gede-gede udah pada ini. Nah 2024 itu aku kayak ini ada kesempatan untuk ke Europe. Terus aku juga riset gimana di sana segala macam. Kalau model wanitanya kan udah banyak. Cuman kalau model cowoknya tuh kayak belum ada yang sampai ke Europe. Akhirnya ya udah aja pasrah berangkat. Dan ternyata beneran pulang dari 2024 itu aku ke Europe. Terus aku 2014 kan kali. 2014 itu aku berangkat ke Europe. Dan itu juga berapa bulan selama di Europe itu make it, dapat campaign, dapat Harrods waktu itu. Terus dapat beberapa Nikon, advertorial segala macam, majalah New York, West Wistin, terus beberapa majalah lain. Dan itu 2025 kan itu kan akhir tahun ya. 2015 itu lumayan langsung trending. Wow. Dari yang zero gitu kayak this is the way ya gitu loh. Iya, menarik banget. Akhirnya baru tuh masuk Europe di 2014. Dan 2015 diundang Esquire, salah satu majalah besar di Indonesia. Itu kayak masuk 7 orang berprestasi versi majalah Esquire untuk Independence Day. Dan aku kaget kayak, kamu model pertama Indonesia yang goes to Europe kan? Iya, aku gak tahu. Iya, jadi teman-teman kelihatan banget ya Mas Arbi ini kalau gua bisa lihat kayak semacam perintis. Yes. Bukan pewaris ya. Bukan pewaris. Please. Sama-sama, gue juga kayak perintis harus dari nol segala macam. Cuma Mas Arbi pengalamannya, karena mimpinya menjadi seorang model internasional tercapai. Nah ini gue forward nih, gue maju ke depan nih ya.
Nah sekarang Mas Arbi kan punya sekolah, sekolah model dan lain-lainnya. Artinya kan menjadi bisnis kreatif nih, iya nggak ya? Bukan seorang model aja sekarang, leadership saya bisa bilang seperti itu, iya kan? Nah bagaimana tantangannya bertransisi dari seorang model yang kerja keras secara individu nih ya, terus jadi leader yang harus berkoordinasi dengan bisnis kreatif. Ceritanya, aku tuh orang yang sangat pakem dengan yang namanya storytelling. Everything harus ada alasannya. Itu aku orangnya, mungkin itu yang aku selalu pegang. Jadi ketika memutuskan 2018 itu kan my top career, kayak show tuh udah semua dapat apapun yang aku mau dapat. Terus kayak di situ ada di titik bukan kebosanan sih, kayak what gonna be better after this gitu loh. Apa yang gue harus lakukan, dan manajerku waktu itu yang Singapura juga bilang kayak it's time for you to information. Udah saatnya kamu mentransfer ilmu kamu untuk generasi muda. Terus di situ aku kayak 1 bulan diam, apa misinya? Itu kan banyak orang nanya kenapa nggak Jakarta, kenapa memilih Yogyakarta. Ketika aku pulang itu butuh 1 bulan untuk diem, meninggalkan hiruk pikuk di mana tepuk tangan ya kan kalau di atas panggung. Terus akhirnya ya udah aku menemukan pesan waktu itu bahwa gimana kalau aku memulainya dari Jogja malah memulainya. Di situ aku pengen kayak pasti banyak banget yang kayak aku yang nggak beruntung finansial, tetapi mereka punya potensi, dan industri ini kan tentang waktu. Betul. Makanya aku rela pindah ke Jogja, orang tua aku juga ada di Jogja, jadi kayak aku pengen ngabdi dulu untuk orang tua dan Yogyakarta gitu. Wah, jadi udah kemana-mana, ke Eropa, ke luar negeri, pokoknya dah semuanya malah balik ke rumah lagi. Jadi bukan kacang yang lupa kulitnya ya. Sewaktu itu message-nya seperti itu, dapat pesannya yang meyakinkan aku untuk berani turun dari panggung, karena emang itu tinggi banget, orang-orang aja pada marah waktu itu. Kenapa kamu saat tinggi-tingginya malah hilang? Iya, malah pas lagi naik-naiknya nih. Lagi top-topnya. Bahkan aku nolak salah satu show itu, kayak bahkan besok pindah tuh abis show Bunda Nawati. Oh iya. Sampai Bunda, kamu gak ada sepatu lagi atau apa? Kamu ini barang-barangnya udah aku transfer Bun. Terus Bunda senang waktu itu, kayak bagus kamu pulang untuk gedein daerah. Jangan hanya tentang uang. Iya. Akhirnya tentang pesan. Transfer ilmu itu memang rezekinya nggak selalu dengan uang ya, Mas Arbi ya. Betul. Misalkan orang tua kita sehat, kitanya sehat, masih bisa dikenal baik sama buat orang lain pun kan itu rezeki juga kan buat kita kan. Nah akhirnya Mas Arbi ini kan industri mode itu kan mendapatkan stigma eksklusif nih, kan. Tapi IVMS ini justru punya campaign Fashion Stop Bullying yang inklusif malah ya. Bisa diceritain sedikit nggak bagaimana awal mulai campaign ini tercetus? Ya itu tadi kan aku udah cerita di awal bahwa I've been there gitu loh. Aku dibullying banyak sekali, dan sebenarnya kalau dari sisi aku sendiri, ketika kita tuh hanya salah tempat kok. Kalau kena bullying tuh salah tempat, hanya salah posisi, salah tempat. Ya salah tempat aja posisi dengan bersosialisasi dengan kita siapa, karena kita juga nggak tahu mau kemana, nggak ada guideline. Jadi ketika aku masuk dan membuka materi aku, semua materi pertama itu kan aku tulis, aku pakai PPT kan supaya membantu teman-teman untuk mentransfer ilmu dengan jelas bahwa konsentrasi kita itu adalah support system, di mana jujur ini jadi signature AVMS dari awal sampai hari ini, bahwa kita tuh nggak ngajarin model dari luar dulu, tapi kita benerin dulu mindset sama hatinya. Secara psikologis kita juga kerjasama waktu itu dengan beberapa psikolog, bahwa kalau mereka udah tahu mau apa dan mereka udah tahu apa dan kenapa, mereka akan dengan mudah untuk menjadi seseorang. Kita tinggal arahin melalui, dan itu yang aku kampanyekan. Karena kenapa kita kampanye agak dengan nama lain, karena aku tidak mau secara gamblang gitu loh. Kita semuanya bermuatan psikolog segala macam and the gang, sedangkan itu kayak biarin orang bertanya-tanya what is AVMS. Tapi ketika orang udah masuk AVMS, they feel different. Nah artinya memang Mas Arbi ini dengan tim ya mensinergikan edukasi model atau catwalk ini dengan pemulihan mental dan pembangunan rasa percaya diri. Betul.
bagi peserta yang menjadi korban bullying. Nah, artinya kan Mas Albi selain tadi ada pesan di situ ya, Mas Albi. Saya lihat lu harus bagus attitude-nya dulu deh. Attitude bagus, uang menyusul nih. Tapi kan saya dengar juga nih, Mas Albi nggak hanya di situ aja bener ya. Iya. Ada juga yang kemarin sempat cerita tadi ada murid yang keterbelakangan. Oh iya. Justru saya tuh sebenarnya karena saya mentalnya guru ya. Dari awal tuh sudah ketika pensiun dari modeling, terus kayak aku guru. Jadi siapapun boleh belajar di AVMS. I will give everything. Siapapun boleh belajar di AVMS. Apapun background keuangan atau mungkin kalau disabilitas ada beberapa hal ya yang kita terima seperti tunarungu, tunawicara, terus kayak autism juga kita terima. Oh iya. Jadi itu aku mengajarinya sama rata. Aku nggak ada yang aku spesialin. Justru ketika dapat special student, ada calling dalam diri aku. Dalam artian kayak this is your challenge. Tapi ada nggak sih di sekolah di luar sana selain IVMS yang ngajarin juga kayak gitu? Ada juga, tapi mereka lebih mengajarkan secara khusus kayak mungkin sekolah model khusus disabilitas. Kalau aku enggak, aku malah justru equality. Everyone can be a model. Umur berapa aja? Aku paling muda pernah ngajar 3 tahun, paling tua private itu 60. Serius? Bentar, berarti kan artinya untuk umur 60 tahun itu bukan tiba-tiba gue mau jadi model, enggak juga ya sebenarnya enggak. Kebutuhannya beda. Kayak Mas Albi tadi kan berangkat dari kelas acting kan. Mungkin orang-orang itu butuh dari situnya kan, percaya dirinya, pas segala macam. Karena acting itu kan sama memperkuat karakter banget dan itu membuat soul kita tumbuh juga ketika kita tampil. Nah, aku juga beberapa kelas aku ambil juga kayak public speaking, aku juga pernah belajar gitu kan. Terus kayak modeling juga akhirnya kan aku ditempanya versi Singapura. Jadi kayak aku kombinasikan dan aku sesuaikan dengan industri yang saat ini digital. Dan itu karena kita nggak bisa terlalu monoton ngikutin yang lama ya, tetapi kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang akan terjadi. Wow, gitu. Boleh sebutin nggak sekarang Mas Abi ada berapa sekolahnya, muridnya ada sudah berapa dan di kota mana saja dan gimana cara daftarnya mereka semua? Oke. Jadi itu waktu itu pertama dari Yogyakarta. Yogyakarta akhirnya disambut hangat oleh Bunda Ana. Waktu itu dibukain sekolah sama Bunda Ana di Semarang. Karena bilang Bunda kayak pesan kayak tolong dong bantu didik Semarang juga supaya berkembang. Jadi warna baru gitu loh. Terus akhirnya karena mimpi saya kayak banyak banget yang di Jogja itu bahkan belajar dari Spanyol, Amerika, pindah ke Jogjanya untuk belajar. Di Jakarta sampai tinggal 3 bulan, dari Ponorogo, dari Surabaya pindah ke Jogjanya untuk belajar sama aku. Makanya aku bikin koneksi kayak Jogja, Semarang, Jakarta, dan Bali. Supaya mereka gak usah jauh-jauh, biarin aku aja yang datang. Jogja, Jakarta, Semarang, Bali. 4 kota nih ya? 4 kota untuk di Indonesia dan itu bentuknya segi 4. Emang sengaja. Oh iya segi 4 ya. Jadi Mas Abi tektok nih ngajak ke 4 kota itu. Sekarang muridnya udah lulus, yang udah ini udah berapa nih? Udah ribuan, 5.000 sampai deh. 5.000? 5.000 dari total semuanya. 5.000. Beberapa orang ada yang kembali ke negaranya, ada yang aku ada salah satu cerita lucu. Apa tuh? Jadi ini dia interview. Dia nggak percaya diri gitu kan. Dia punya potensi tinggi sebagai model. Dia merasa nggak cantik. Aku bilang kayak no, you are so beautiful. Aku bilang gitu. Tapi aku nggak cantik. You are so beautiful. Cuman perlu di grooming aja, ngerti kan? Nah akhirnya aku suruh masuk. Kamu jangan jadi asisten aku. Kamu jadi model aja. Akhirnya aku build the confidence segala macam. Memang mimpinya dia ternyata bukan di industri fashion entertainment. Tapi I'm proud of her. Dia kan lulusan psikologi UGM ya. Dan aku dengar dia nggak pamit apapun, dia akhirnya keluar dari agensi nggak pamit apapun, aku nggak apa-apa. Terus denger dia sekarang jadi salah satu HRD bank terbesar di Indonesia tuh aku proud banget. Dia seconfident jadi HRD itu kayak wow, aku tepuk tangan sih. Wow. Jadi confidentnya boost karena waktu pertama kali aku interview dia sangat tidak percaya diri. Dan aku dengar itu ceritanya, ya oke, setiap orang punya mimpi yang berbeda. Nah, terus rencana doain ya,
Ya. Sebenarnya tahun ini aku planning pengen expanding juga ke internasional. Jadi kayak Wah, congratulations. karena gara-gara banyak banget. Ini cuma simpelnya tuh gara-gara banyak murid yang datang ke Jogja. Jadi aku buka cabang. Jadi bukan kayak I wanna make more money, no. Tapi lebih kayak ya udah Jakarta kasihan, ya udah kita bukain di Jakarta. Ya udah Semarang kita bukain karena ada di Semarang. Bolak-balik loh Kak. Iya, Ke capek sih. Jogja, ada yang bolak-balik, ada yang sampai ngekos, ada yang dari Bali Capek, juga. Terus habis itu, nah ini aku rencana karena ada beberapa yang dari Malaysia pengen ke Jogja. Aku bilang kayak udah nanti kita buka di Malaysia. Wow, Malaysia, mau buka Malaysia? Singapura, Vietnam. Wah, Doain. Amin. Selama memang proses ini dijalani sama Mas Arbi penuh dengan keikhlasan, penuh dengan motivasi yang karena saya yakin 5.000 orang ini sudah dapat pencerahan lah ya, udah dapat kayak motivasi. Jadi trigger-trigger masa lalu mungkin udah ketutup dengan hal-hal yang mungkin di kelas itu saya kan belum pernah masuk vibes kelasnya kayak gimana ya. Tapi saya yakin orang-orang di sana pasti butuh banyak banget. Apalagi sekarang ya Mas Arbi ya bullying itu kan memang masih tinggi banget ya. Masih, apalagi kasus-kasus belakangan ini banyak banget terjadi. Jadi aku rekomendasiin aja kalau misalnya kalian need something, just come to Arbi Fame Drama School. Ya, cara daftarnya gimana tuh Mas? Bisa ke salah satu Instagram, tinggal ada link tree, nanti tinggal join, nanti akan diarahin. Atau kita tuh sering ada kampanye untuk trial class. Terus kayak ada gratis dulu tuh ya? Itu trial gratis, itu kayak bisa konsultasi sama aku. Terus kayak kita tuh pendidikan modelnya juga bukan pendidikan model yang pada umumnya di mana kita lebih memanusiakan manusia. Ya. Bukan berarti yang lain tidak ya, tetapi kayak kita konsentrasinya adalah membentuk karakternya dulu. Wow, jadi buat teman-teman yang mau ikut kelas Mas Arbi nanti bisa dipasang nih Instagramnya Mas Editor ya, nanti ya. Nanti kasih tahu IG-nya kita ya. Nah ternyata ini sekolah bukan hanya kayak aku menjadi model, enggak juga ya. Enggak. Membangun karakter. Karena kita mungkin saat ini Mas Arbi ya sedang miskin SDM lah gue bahasa. Agak kasar nih bahasa gue. Miskin SDM ini artinya apa? Lu gak punya soft skill, gak punya hard skill, lu cuma bisa duduk doang, main HP, scroll doang. Buat apa? Ternyata Mas Arbi juga menggabungkan kayak digital dengan sekolahnya dan lain-lain. Artinya kan Mas Arbi mengikuti inovasi perkembangan zaman kan ya. Betul. Nah nih terakhir Mas Arbi, satu pesan nih atau mindset lah ya, ya untuk para pendengar kita, terutama anak-anak muda yang mungkin sedang struggle dengan rasa percaya diri. Agar mereka tuh berani mendobrak stereotip, maju di bidang apapun yang mereka pilih. Silakan Mas Arbi, kameranya. Pertama selesaikan dengan diri dulu, terus secara pikiran ya, dan juga hati, perasaan, selesaiin dulu. Terus journaling aja, tulis aja apa yang kamu mau. Kalau diaminin, ya itu milik kamu. Dan nikmatin aja prosesnya, nggak ada proses yang nggak enak. Kayak contoh, kalian setiap order makanan di sebuah restoran, kalian nggak peduli cara ayamnya dipotong, sayurnya dicuci kayak apa kan. Yang peduli kan cuma makanannya udah di meja kan. Ya itulah mimpi kalian terwujud ketika ketika makanan itu udah di plating di meja. Jadi nikmatin aja prosesnya. Wah ini keren sih, keren. Oke teman-teman, jadi thank you juga Mas Arbi yang udah datang ya. Dan saya yakin sih para pendengar ini akhirnya dapat motivasi lebih. Amin, semoga ya bermanfaat buat teman-teman. Iya, nanti kita juga bisa collab juga lah ya. Oke, boleh. Kita bisa collab dengan kampus BIM University. Boleh. Nantinya kita bikin short class kayak di sini atau gimana. Butuh mungkin Mas Arbi kan mahasiswa 5.000 nggak cukup nih. Kita atau mungkin aku juga ada program nih sebenarnya tuh kayak kemarin sih yang terjadi di Yogyakarta itu kayak banyak lulusan-lulusan university itu kayak mereka belum selesai ketika datang ke meja interview. Nah mungkin nanti kalau misalnya kita bisa kolaborasi di program tersebut gitu, kayak mengajar persiapan untuk menyelesaikan dengan diri, membangun confident ketika mereka berhadapan dengan HRD atau interviewer. Bisa. Wah, boleh itu harus itu program kampanye ya? kita. Oh, kampanye juga ya? Itu kampanye kita saat ini. Kalau dulu kan Fashion Stop Bullying, terus habis itu kita selama pandemi kita kampanye untuk membangun UMKM. Kita selalu ada kampanyenya kok. Bahkan dulu pernah kita memberikan kelas gratis untuk anak-anak jalanan. Kita pernah kasih poin tentang mimpi semuanya.
Wow. The journey of the dreams. Jadi intinya teman-teman, ini buat closing statement kita ya. Mimpi itu gratis, ambil yang paling mahal. Yes. Terima kasih, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye, mucho gracias, Ileko.